Satria Kekasih Dewa dalam episode Sabda Naga Puspa Kresna bagian yang ke-8. Dalam seri sebelumnya diceritakan Arya Kamandanu meminta kepada Jambu Nada untuk mengikutinya, yaitu menuju Bukit Goa, di mana di sana Arya Kamandanu mengajak Jambu Nada untuk menjajal ilmu baru, yaitu ilmu Sabda Naga Puspa Kresna. Jambu Nada tidak menolak permintaan dari sang ayah meskipun terheran-heran. Sesampainya di bukit dekat goa, Arya Kamandanu merintahkan kepada Jambu Nada untuk segera bersiap-siap dengan ilmunya. Jambu Nada telah siap dengan kuda-kudanya. Ia mengalirkan tenaga dalamnya dan disiapkannya tenaga dalam khusus untuk mengeluarkan kekuatan Sabda Naga Puspa Kresna. Karena sesuai dengan permintaan sang ayah untuk mengeluarkan kekuatan Sabda Naga Puspa Kresna, maka sesaat kemudian tubuh Jambu Nada bergetar hebat. Dia merasakan aliran dingin dan panas saling bergantian di dalam tubuhnya. Berlomba-lomba keluar masuk dalam tubuhnya. Jambu Nada memusatkan matanya untuk mengeluarkan aliran yang semakin lama semakin mendesak. Seperti yang dikatakan Eyang Empu Sasi bahwasanya jika Jambu Nada mengeluarkan ilmu dari Naga Puspa Kresna, maka totol hitam di dalam tubuh Jambu Nada akan kembali keluar. Dan benar saja, totol hitam itu keluar dari tubuh Jambu Nada. Totol hitam itu mengeluarkan cahaya merah putih kebiruan. Karena hanya ada pada tingkatan pertama, totol itu tidak terlalu banyak. Jambu Nada merasakan seperti bernapas. Untuk memilah tenaganya, maka pemuda itu seperti dapat mengenali mana yang puncak atau yang masih dasar saja. Sebuah pengendalian yang mengagumkan. Sesaat kemudian arahan matanya memandang batu sebesar gajah. Terdengar suara aumam dari mulut Jambu Nada. Arya Kamandanu terkesima. Batu sebesar gajah itu lenyap tidak berbekas. Hanya kabut putih yang keluar dari seleret warna merah. Warna merah putih kebiruan itu melesat dari kedua mata Jambu Nada. Tidak ada ledakan, hanya selarat cahaya saja, asap dan lenyap. Sebuah kekuatan yang luar biasa. Sebuah kekuatan jika dibenturkan maka sesuatu yang mendapatkan benturan tersebut akan hancur, paling tidak meninggalkan sisa. Namun yang dilihat oleh Arya Kamandanu sangatlah berbeda. Batu itu hilang lenyap, tidak berbekas sama sekali. Kali ini sesuatu yang berbeda itu dirasakan Arya Kamandanu. Sekarang getaran auman itu tidak membahayakan tenaga dalamnya. Berbeda dengan sepekan yang lalu. Menurut Arya Kamandanu, Jambu Nada benar-benar telah dapat mengendalikan kekuatan itu. Cukup Jambu Nada. Ayah rasa itu lebih dari cukup, seru Arya Kamandanu memanggil Jambu Nada. Perlahan Jambu Nada menarik napas dalam-dalam dan dilepaskan dengan lembut. Jambu Nada melangkah mendekati sang ayah. "Duduklah anakku," kata Arya Kamandanu. "Ayah rasa sudah waktunya kau harus mengabdikan ilmumu pada khalayak ramai. Memberikan hal yang bermanfaat pada orang-orang sekitarmu. Jika kau terus berada di sini, kau tidak akan pernah mendapatkan suatu apapun, dan ilmumu hanya akan memendam dalam tubuhmu tanpa dapat kau salurkan atau kau manfaatkan," ucap Arya Kamandanu sembari memandangi putranya yang kini semakin beranjak dewasa. Ada rasa kebanggaan di diri Jambu Nada melihat ilmu kanuragan Jambu Nada yang tidak dapat diukur lebih jauh. Terlebih lagi, sifatnya yang dinilai mempunyai sifat seorang kesatria yang penuh dengan tanggung jawab, penuh kelembutan, sifat belas asih yang mungkin turun dari sifat mendiang istrinya. Arya Kamandanu kembali berkata kepada Jambu Nada, "Ayah berharap kelak suatu saat nanti kau dapat mengabdikan diri pada Majapahit, membela negeri, mengharumkan nama bangsa." Jambu Nada termenung. Ia menyimak perkataan ayahnya dengan penuh perhatian, apalagi ayahnya telah menyebut nama Majapahit, suatu yang sudah lama didambakan oleh Jambu Nada. "Sebelum kau datang ke kota Majapahit, cobalah kau lihat bumi Majapahit. Kau dapat melihat kehidupan rakyat Majapahit, belajar memahami hidup, mencari pengalaman yang mungkin kelak akan berguna bagi masa depanmu," kata Arya Kamandanu sambil memegang pundak putranya tersebut.
Pilihlah jalan yang sesuai dengan jalan Sang Hyang Widi, jalan yang membawa ketenangan, kedamaian, dan juga ketentraman bagi kita dan juga bagi orang-orang banyak. Jangan engkau merasa mempunyai ilmu yang tinggi, karena di atas yang tinggi masih akan ada yang lebih tinggi, seperti halnya langit. Sang Hyang Widi yang mempunyai kekuatan tanpa batas, selalulah merasa rendah, tidak memuaskan sikap angkuh, dengan selalu mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Kau akan tahu bahwa kita hanyalah makhluk kecil, kecil yang sangat kecil di hadapan Yang Maha Kuasa. Jambu nada menundukkan wajahnya dalam-dalam. Setiap kalimat yang diucapkan ayahnya adalah suatu nasihat yang sangat berguna baginya. Jambu nada selalu menyimpan setiap ucapan Arya Kamandanu dalam hatinya, di dalam ingatannya, dan juga di dalam hati sanubarinya. Walaupun pada penerapannya bukanlah suatu yang mudah. Sebagai seorang yang baru tumbuh menjadi seorang remaja, rasa penasaran dan rasa keingintahuan seperti meledak-ledak. Sudah lama Jambu nada itu mengajak ayahnya menuju kota raja. Akan tetapi, Arya Kamandanu selalu menolaknya. Selama ini hidup Jambu nada hanya di sekitaran Gunung Arjuna. Bahkan jarang sekali Jambu nada bergaul dengan para penduduk yang berada di kaki bukit. Sebagai manusia biasa, Jambu nada seringkali merasa diasingkan oleh ayahnya sendiri, walaupun pada dasarnya ia mengetahui alasan ayahnya ialah orang-orang yang akan melihatnya nanti pastilah lari tunggang langgang jika melihat Jambu nada, orang yang selalu memandangnya dengan tatapan jijik karena kan kulitnya yang berupa totol hitam adalah alasan penduduk menjadi ngeri sekaligus jijik dengan Jambu nada. Jambu nada mengerti bahwa ayahnya tidak ingin dirinya menjadi bahan olokan, apalagi sampai menghina dirinya. Arya Kamandanu kemudian berkata kepada Jambu nada, besok kita akan kembali ke Bukit Penampihan. Kau harus minta restu pada Eyang Putrimu untuk mencari jalan hidupmu, ucap Arya Kamandanu. Jadi kita akan pergi ke Penampihan ayah, tanya Jambu nada dengan rasa gembira. Penampihan adalah merupakan salah satu tempat yang selalu dirindukan oleh Jambu nada. Jambu nada selalu teringat akan sosok neneknya yaitu Dewi Tunjung Biru. Dewi Tunjung Biru adalah sosok yang selalu memberi kasih sayang kepadanya, dan hanya di tempat itulah Jambu nada seperti diterima. Para penghuni Penampihan tidak ada yang memandang dirinya dengan tatapan jijik, malah mereka semua menyayangi Jambu nada dan juga memanjakannya. Suatu hal yang sedikit mengganjal pemikiran Jambu nada ialah, menurut ayahnya, akan melepaskan dirinya sendiri. Sepertinya Jambu nada itu belum sanggup untuk dapat berpisah dengan ayahnya. Jadi, setelah itu, ayah akan kembali ke bukit ini tanpa denganku, tanya Jambu nada meminta penjelasan dari Arya Kamandanu. Arya Kamandanu tersenyum lembut. Bekas petinggi Majapahit itu dapat mengerti akan kekhawatiran putranya. Pada saatnya kau nanti akan menjalani hidupmu sendiri. Pelan dan penuh wibawa suara Arya Kamandanu memberikan penjelasan kepada putranya Jambu nada. Tidak harus selalu bersama dengan ayah. Batas umur seseorang tidak ada yang tahu. Kau yang harus siap jika kau hanya berdiri sendiri menatap hidupmu. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabmu segeralah kau selesaikan tanpa mengikatkan dirimu pada seseorang, meskipun itu adalah orang tuamu sendiri. Jambu nada tertunduk dalam. Banyak hal yang disampaikan oleh Arya Kamandanu. Pemuda itu selalu berusaha dapat menjalankan wejangan ayahnya, walaupun dirinya yakin suatu saat nanti dirinya benar-benar dapat menerapkan semua ucapan dari sang ayah. Suatu hal yang sangat disyukuri oleh Jambu nada, bahwa ayahnya masih berkenan menemani dirinya hingga saat ini. Keesokan harinya Arya Kamandanu dan juga Jambu nada meninggalkan tempat yang selama ini menjadi rumah mereka. Tempat di mana Jambu nada dan juga Arya Kamandanu begitu dekat dengan Yang Maha Kuasa. Arya Kamandanu begitu tegap melangkah menuruni lereng bukit. Siapa yang tidak mengenal sosok Arya Kamandanu, orang yang berhasil mendobrak pintu benteng gelang-gelang Kediri dengan pedang naga puspa.
Benteng itu hancur dan memudahkan para prajurit Majapahit untuk meluluh lantakan kota Raja Kediri. Nama Arya Kamandanu tersimpan harum di kalangan masyarakat Wilwatikta. Tapi itu terjadi mungkin sudah puluhan tahun ketika Raden Wijaya atau Dia Sang Rama Wijaya menjadi tampuk pimpinan Majapahit, seorang raja yang arif dan bijaksana yang begitu dekat dengan rakyat. Beliaulah pendiri Majapahit sejati yang berjuang bersama rakyat, membangun hutan tarik menjadi daerah yang sangat ramai, bersama rakyat pula membantu berjuang menegakkan Majapahit. Matahari tepat di atas puncak, Arya Kamandanu dan Jambu Nada memasuki sebuah pedukuhan.